Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga anak-anakku sehat semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 untuk pelajaran yang ketiga, cita-citaku menjadi anak yang soleh, pada semester ganjil kurikulum 2013. Pada subbab cita-citaku menjadi anak yang soleh ada 3, yaitu yang A, orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang B, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yang C, indahnya saling menghargai. Namun sebelum kita lanjut ke materi, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma, amin. Saya ucapkan terima kasih sudah subscribe dan share link video ini, dan selamat datang di Sidik Edutainment. Jangan lupa untuk dukung kami, dukung untuk pembuatan video pembelajaran ini dengan subscribe dengan cara seperti itu dan nyalakan notifikasinya. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan isi daftar hadir di kolom komentar dengan isi nama lengkap dan asal sekolah. Lalu tekan komentar. Terima kasih. Nah, pada subbab ini kita akan belajar tentang orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri anak yang soleh adalah pastinya berbuat jujur, baik kepada orang tua, guru, di rumah, bersama teman, di sekolah, dia menerapkan sikap jujur. Lantas, apa itu jujur? Mungkin anak-anak ataupun pasti anak-anak pernah berbuat jujur. Jujur adalah sesuatu perbuatan di mana antara perkataan dan apa yang kita lakukan itu sesuai. Nah, itu adalah arti dari jujur. Dan untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berbuat jujur. Bagaimana caranya? Ataupun orang yang jujur ini ada 3 nanti. Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Kedua, jujur kepada diri sendiri. Ketiga, jujur kepada orang lain. Tidak ada yang disembunyikan oleh diri sendiri ataupun juga disembunyikan dari orang lain, baik itu perkataan, perbuatan, dan juga niat kita. Lawan kata dari jujur adalah bohong ataupun dusta. Bagaimana dengan ketidakjujuran? Nah, itu pun sama. Perilaku tidak jujur dapat mendatangkan petaka atau kerugian buat kita. Contohnya apa? Bagi siswa yang menyontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus. Ketidakjujuran membawa kesulitan buat kita. Jadi, ayo hindari bohong dan juga dusta. Kita masuk subbab yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama adalah kita hormat dan patuh kepada orang tua terlebih dahulu. Tentu orang tua kita sudah mengandung kita, ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan. Bapak kita berusaha untuk mencari pekerjaan, nafkah yang baik dan juga halal. Dan mereka pun, beliau-beliau itu selalu berdoa untuk kebaikan anaknya. Ya Allah, jadikanlah anakku ini soleh atau orang yang soleh, yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara. Begitulah tentunya harapan dari ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat kita balas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Lantas, bagaimana cara hormat dan patuh kepada orang tua?
Pertama, tidak membantah perkataan dan perintah kedua orang tua. Kedua, tidak berbohong kepada orang tua. Ketiga, melaksanakan nasihat dan perintah dari orang tua. Keempat, membantu serta meringankan setiap urusan orang tua dengan ikhlas tentunya. Kelima, menjunjung tinggi harga diri dan martabat orang tua. Itulah contoh sederhana ataupun juga contoh yang bisa anak-anak semua terapkan. Dan tidak hanya ini, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Silakan anak-anak bisa praktekkan, bisa amalkan kejujuran ataupun bisa amalkan rasa hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Guru mengajarkan dan membimbing kita ibadah, membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, dan lain sebagainya. Selain itu, dia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama di sekolah. Itulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada guru. Lantas, bagaimana cara hormat dan patuh kepada guru? Pertama, memperhatikan guru saat sedang kegiatan belajar mengajar. Kedua, menyapa guru dengan sopan apabila bertemu di sekolah ataupun di luar sekolah. Ketiga, bicara yang sopan dengan tutur kata yang lembut dan halus, tidak teriak-teriak, tidak mengumpat, dan lain sebagainya. Keempat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan kelima, mematuhi perkataan guru yang bernilai positif. Itulah cara kita untuk menghormati dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Kemudian yang subbab berikutnya adalah indahnya saling menghargai. Contoh sikap saling menghargai: pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam sholat subuh ada yang melakukan doa kunut, namun ada juga yang tidak. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Nah, pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semuanya ada tuntunannya. Kedua, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda. Sebagai contoh, Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus yang agamanya non-muslim. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad agamanya Islam, sedang Stefanus agamanya Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai. Sekalipun berbeda agama, tidak saling mengejek tentang agama satu dan juga agama yang lain. Makanya di sini Ahmad dan Stefanus saling menghargai keyakinan orang lain. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Sebagai contoh, seorang siswa belajar ataupun siswa dalam kelas 5 belajar kelompok, membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana bersikap terhadap orang tua. Ahmad dipilih sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dari teman-temannya dihargai dan dihimpun secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Itulah bagaimana kita bisa saling menghargai antar sesama manusia, sesama warga Indonesia, dan juga antar umat beragama. Kita harus saling menghargai. Itulah pelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Mari kita berperilaku jujur, menghormati orang tua dan guru, dan serta menghargai pendapat dari orang lain, menghargai umat beragama yang lain, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.